wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan bahas topik seputar kode etik notaris. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Reka Wahyuni dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jadi teman-teman, membahas tentang notaris, teman-teman tahu nggak sih apa itu notaris? Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Jadi, dalam menjalani tugasnya, notaris memiliki kode etik loh, demi tercapainya tujuan notaris sebagai pelayan hukum untuk masyarakat. Sebelum itu, kita lihat dulu tugas-tugas dari notaris itu apa aja. Tugas-tugas notaris dimasukkan ke dalam kewajiban seorang notaris dalam mengemban amanah serta tanggung jawab. Kewajiban notaris tersebut tertera dalam pasal 16 UU JNP, yaitu dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selanjutnya, notaris membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Notaris memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Selain kewajiban notaris yang diatur dalam UU JNP, kewajiban notaris diatur juga dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia atau INI. Dalam pasal 3 tertera kewajiban notaris, yaitu notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris, ia wajib memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, selanjutnya menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, selanjutnya berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi, telah memiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariasatan, mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan negara. Jadi kewajiban notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan jasanya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. Pemberian jasa tersebut harus mengacu pada aturan-aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Sumpah Jabatan, dan aturan perundang-undangan lainnya, baik itu aturan tertulis maupun aturan yang hidup dalam masyarakat. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bekerja secara jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak, serta penuh rasa tanggung jawab. UU JNP mengatur mengenai kewajiban ingkar notaris yang merupakan bagian dari sumpah atau janji notaris, bahwasanya notaris akan merahasiakan isi akta keterangan yang diperolehnya selama pelaksanaan jabatannya sebagai notaris. Wewenang tersebut diatur dalam UU JNP pasal 1 ayat 1, pasal 15 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 3, pasal 16 ayat 3, pasal 54 ayat 1. Hal ini diatur agar notaris mudah dalam menjalankan dan mengemban kewajiban notaris. Oh iya, untuk menjalankan semua kewajiban tersebut, notaris agar tetap bisa menjalankan kewajiban dan tidak menyeleweng dari kewajiban notaris memiliki larangan dan sanksi. Bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan majelis pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa yang pertama teguran, yang kedua peringatan, yang ketiga pemecatan dari keanggotaan perkumpulan, yang keempat pemecatan dari keanggotaan perkumpulan, yang kelima pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari pengurus daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi untuk keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusan mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarannya apabila terbukti setelah mendengar keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah. Baik teman-teman, sekian ya pembahasan dari kode etik notaris. Semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Saya Reka Wahyuni. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.